Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 12 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini tanggal 12 Agustus berjudul Selidikilah aku dan kenalah hatiku. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada tipu daya dosa. Itu adalah ilah dunia yang memperdaya dan membutakan, dan menuntun ke arah kebinasaan. Iblis tidak datang menyusun rentetan pencobaan sekaligus. Ia menyamarkan pencobaan mirip kebaikan. Ia mencampur hiburan-hiburan dan kebodohan dengan sedikit kemajuan dan menipu jiwa-jiwa. Mereka punya alasan bahwa kebaikan besar dapat diperoleh dari pergaulan dengan mereka. Ini hanya bagian dari penipuan. Ini adalah seni kedok neraka iblis. Jiwa-jiwa yang terpedaya berjalan satu langkah, kemudian bersiap untuk berikutnya. Akan lebih menyenangkan untuk mengikuti kecenderungan hati sendiri daripada berdiri bertahan dan melawan sindiran pertama dari musuh yang cerdik itu dan menutup pintu masuknya. Aduh, betapa senangnya iblis mengawasi umpannya diambil begitu cepat dan mengamati jiwa-jiwa tengah berjalan di jalan yang dipersiapkannya. Ia tidak ingin mereka berhenti berdoa dan memelihara tugas-tugas keagamaan, karena ia akan menggunakan mereka lebih berhasil dalam pelayanannya. Ia menyatukan siasat penyesatan dan jerat-jerat tipunya dengan pengalaman dan profesi mereka, dan demikianlah pekerjaannya amat berhasil. Sangat perlu untuk menguji diri sendiri lebih teliti dan memeriksa lebih saksama dalam terang firman Allah. Apakah saya baik atau apakah saya busuk dalam hati? Apakah saya telah dibarui dalam Kristus atau apakah masih berhati hawa nafsu dengan berpakaian baru dari luar? Tepatkan diri Anda di pengadilan Allah dan melihat sesuai dengan terangnya apakah terdapat dosa tersembunyi, kejahatan maupun berhala yang tidak Anda korbankan. Periksalah jiwa Anda sendiri lebih teliti. Periksa lebih saksama. Amanat kepada orang muda halaman 101 dan 102. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang berbunyi, Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan dalam huruf besar melihat hati. Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah. Jehovah melihat hati.
Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 638 paragraf 1, namun Yehova tidak memandang penampilan luar, sebab Yehova melihat hati. Itu sebabnya Daud bermazmur kepada Yehova dan berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku." Mengapa penting sekali untuk kita berseru kepada Yehova yang adalah Allah Bapa agar mengenal hati kita? Sebab Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 193 tahun 1897 paragraf pertama, berbunyi, manusia tidak mempertimbangkan fakta sebagaimana mestinya bahwa dosa dan perasaan bersalah berasal dari hati. Inilah pentingnya berseru kepada Allah Bapa agar selidiki hati kita. Dan renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 246 paragraf pertama, tidak ada yang lebih berbahaya daripada tipu daya dosa. Itu adalah ilah dunia yang memperdaya dan membutakan dan menuntun ke arah kebinasaan. Mengapa tipu daya dosa sangat berbahaya? Karena setan tidak datang dalam rangkaian pencobaan sekaligus, namun tahap demi tahap. Contoh jebakan setan yang kita tidak sadari adalah yang berikut ini, yang dijelaskan dalam Pastoral Ministry halaman 249 paragraf pertama. Setan telah melipat gandakan jeratnya di Battle Creek, dan orang-orang yang mengaku Kristen, yang karakter dan pengalaman keagamaannya dangkal, digunakan oleh si penggoda sebagai umpannya. Kelompok ini selalu siap untuk kumpul-kumpul, untuk kesenangan atau olahraga, dan pengaruh mereka menarik orang lain. Orang-orang seperti ini selalu ada dalam setiap kelompok dan atau jemaat. Kalau ada acara rekreasi atau olahraga, mereka akan bersemangat. Mereka tidak sadar telah digunakan setan sebagai jerat. Kenapa yang demikian disebut jerat setan? Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat menjelaskan. Pastoral Ministry halaman 249 paragraf pertama. Mereka tidak melihat bahwa hiburan-hiburan ini benar-benar perjamuan setan yang disiapkan untuk mencegah jiwa-jiwa menerima panggilan ke perjamuan kawin anak domba. Hiburan-hiburan tersebut mencegah mereka menerima jubah putih karakter yang merupakan kebenaran Kristus. Dalam setiap acara rekreasi dan atau olahraga, kecenderungan pola hidup dan perkataan dunia lebih tinggi daripada pola hidup dan perkataan sorga. Kita bercanda yang seringkali tidak terkendali. Kita berbicara omong kosong. Kita bersendau gurau hingga akhirnya tidak jarang melakukan hal-hal atau berkata yang tidak patut. Kita berolahraga dan tanpa disadari muncul rasa persaingan dan akhirnya tindakan serta perkataan sudah tidak Kristiani lagi. Dalam permainan-permainan tersebut tanpa kita sadari, kita mempermalukan sesama, dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal ini semua menghalangi untuk kita hadir di perjamuan nikah anak domba. Hiburan-hiburan tersebut mencegah kita untuk menerima jubah putih, yaitu karakter Kristus. Sebab dalam acara-acara seperti itu, tidak mungkin karakter Kristus terbentuk. Itulah sebabnya orang-orang yang senangnya dan sibuk untuk acara rekreasi dan atau acara olahraga, tanpa mereka sadari telah digunakan oleh setan sebagai jerat bagi sesamanya. Dan orang-orang seperti ini umumnya kerohaniannya dangkal. Namun jangan salah, ada rekreasi yang baik. Silahkan saudara baca buku Membina Keluarga Bahagia bagian 17. Di sana ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang rekreasi yang benar. Dan tidak hanya itu, renungan hari ini bahkan berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 246 paragraf 2. Ia, yaitu setan, tidak ingin mereka berhenti berdoa dan memelihara tugas-tugas keagamaan, karena ia akan menggunakan mereka lebih berhasil dalam pelayanannya. Orang-orang yang setia berbakti dan melayani juga tidak bebas dari jebakan setan. Bahkan melalui orang-orang yang setia melayani dan berbakti ini, setan lebih berhasil lagi. Contoh yang Roh Nubuat nyatakan tentang hal ini adalah orang-orang Farisi. Testimonies for the Church volume 2 halaman 142 paragraf 2. Orang-orang Farisi yang munafik berdoa dan berpuasa dan mematuhi bentuk-bentuk kesalehan, sementara hati mereka rusak.
Setan berdiri untuk mengejek Kristus dan malaikat-malaikatnya dengan penghinaan, serta berkata, "Mereka milikku, mereka milikku. Aku telah mempersiapkan penipuanku untuk mereka. Darahmu tidak berharga di sini. Doa pengantaraan dan kuasa serta karya-karya indahmu turut juga berhenti. Aku memiliki mereka, mereka milikku." Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 246 paragraf 3. Sangat perlu untuk menguji diri sendiri lebih teliti dan memeriksa lebih saksama dalam terang firman Allah. Apakah saya baik atau apakah saya busuk dalam hati? Apakah saya dibaharui dalam Kristus atau apakah masih berhati hawa nafsu dengan berpakaian baru dari luar? Itulah sebabnya Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Salomo berkata dalam Amsal 28 ayat 26, "Siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal." Karenanya renungan hari ini menutup dengan berkata, "Periksalah jiwa Anda sendiri lebih teliti, periksa lebih saksama." Bagaimana caranya kita periksa hati kita? Mari kita baca penjelasan Alkitab berikut ini. Yang pertama, Roma 8 ayat 27 yang berkata, "Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Allah yang selidiki hati nurani kita melalui kehadiran roh, dan Allah tahu maksud dari roh itu. Roh siapakah yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 27 ini? Masih dalam Roma 8, mari kita baca ayat 15 yang berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa" inilah yang terdapat dalam hati kita, dan melalui roh tersebut Bapa menyelidiki hati nurani kita. Nah, roh siapakah yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa"? Kita baca ayat berikutnya, Galatia 4 ayat 6, dikatakan di sana, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Sangat jelas bila mana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Roh yang terdapat dalam hati kita adalah roh anak Allah atau rohnya Kristus. Sebab roh Kristuslah yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Oleh sebab itu, roh yang dalam Roma 8 ayat 27 adalah rohnya Kristus. Allah periksa hati kita melalui kehadiran roh anaknya, yaitu roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar masing-masing kami menyelidiki diri kami masing-masing lebih teliti, lebih memeriksa dengan seksama dalam terang firman Tuhan. Karena dosa dan perasaan bersalah berasal dari hati. Dan sebagai manusia berdosa, kami tidak sanggup membereskan hati kami, tidak sanggup untuk menyelidiki hati kami. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menerima kehadiran roh anak Allah dalam hati ini. Sebab Allah Bapa menyelidiki hati kami melalui kehadiran roh anaknya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Selidikilah kami ya Yesus, kenallah hati kami, ujilah kami dan kenallah pikiran-pikiran kami. Lihat apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.